Oke, kita next ke materi selanjutnya, Kak Anissa Nurles. Halo Kak Anissa, apakah sudah bergabung? Saya belum sempat menyapa Kak Anissa. Halo, Itu udah masuk, Assalamualaikum Kak udah Anissa. masuk. Kedengeran suara? Ya, Kedengeran suara? kedengeran? Iya, aku dengar. Cuman kayaknya di Zoom-nya ini nggak kedengeran. Oh gitu. Sudah Oh, coba kedengeran. untuk Kedengeran. Beliau belum Oh iya, itu. on mic deh kayaknya. Oh, hostnya belum ngaktifin mic-nya. Guys, sudah diizinkan astagfirullah. untuk unmute. Belum. Oh, mic-nya belum nyalain. Oke, halo, Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillah. Teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kanisa. Insya Allah nanti Kanisa akan bercerita tentang pengalamannya dalam menjalani hidup dengan keberkahan Al-Quran. Kanisa, seorang influencer muslimah, beliau sudah menyelesaikan strata 1 di IKI Jakarta. Alhamdulillah kita satu almet ternyata Kak. Dan menyelesaikan strata 2-nya di Universitas PTIK Jakarta. Dan beliau juga pengurus dan pembina di Yayasan Tahsin Pondok Pesantren Al-Kausar Pondok Cabe Tangerang Selatan. Oke, Kanisa insya Allah akan menyampaikan materinya terkait hidup dengan keberkahan Al-Quran. Kepada Kanisa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sebelumnya karena sebenarnya suara lagi kurang sehat, lagi radang, jadi tidak seperti biasanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi kita ya, walaupun secara online. Dan sebelumnya saya juga terima kasih untuk Bang Rizky Prayogo, masih ada? Iya, Prayogo. Terima kasih banyak untuk menghadirkan saya bertemu sama teman-teman semua, Masya Allah. Hari Ahad masih banyak banget nih yang hadir, Masya Allah. Dan juga guru saya, Ibu Dr. Aas, salam taklim saya, Ibu. Mohon izin baru ikut gabung di Antasalam. Semoga saya belajar juga banyak dari dua pemaparan beliau-beliau ini, Masya Allah, saya banyak belajar. Dan di sini Nisa juga akan sharing ya, bukan mengajari atau apa, kita sama-sama belajar insya Allah. Bismillah ya. Kak boleh di play videonya sedikit? Oke, baik Kak, sebentar. Suaranya dicek ya? Sambil nunggu video, sambil tegur-tegur sapa dulu sama penonton kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran.
Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania, namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Zbagovic dan Yuri Bogdanov dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein. Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang sangat panas, tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya? Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya, tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran, demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 6. Oke, boleh cukup Kak. Penciptaan berpasang-pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Kanisa bisa sharing bareng teman-teman semua dari Antasalam Institute dan juga mungkin Kanisa mau nyapa teman-teman yang mungkin hadir dari saluran atau dari Instagram ya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk malam ini sama-sama belajar. Tadi semuanya pada dengerin juga kan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Itu ada Kak Rizky Prayoga, founder Antasalam Institute, dan juga Bu Dr. Aas. Beliau itu dosen saya. Walaupun sebenarnya belum pernah diajarkan sama beliau, tapi dari Universitas Kanisa. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Izin Kanisa share screen ya. Semuanya gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kalau pada baik. Ya, Saya screennya jadi Fadlu di close dulu. Oke, sebentar Kak. sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak, sudah. Aman, mantap. Bismillah ya. Mohon maaf nih karena Kanisanya baru balik dari Bandung dan jujur ini baru dibuat 30 menit yang lalu. Tapi mudah-mudahan insya Allah dapat poinnya ya. Ya karena Kanisa dikasih temanya hidup dengan keberkahan Al-Quran.
Nah, tadi sedikit di cuplikan video awal, sebenarnya itu ada 12 menit. Teman-teman untuk fullnya bisa lihat di Islam Populer ya. Di YouTube bisa lihat di Islam Populer bahwa semua yang ada dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian itu ada sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwasanya sebenarnya ilmu kehidupan itu semua ada dalam Al-Quran. Dari video singkat yang tadi dimunculkan ya. Terima kasih juga yang tadi udah munculkan Kak Fadlur Rahman ya. Terima kasih Kak bantuannya. Ya, bismillah. Sebelum masuk ya, sebenarnya Kanisa kan di sini diminta keberkahan Al-Quran gitu. Bagaimana Kanisa itu bisa merasakan berkah Al-Quran kalau belum mengenalnya? Nah, Nisa mau tanya nih buat teman-teman semuanya, sudah kenal belum sih sama Al-Quran? Sudah kenal belum? Udah punya belum? Yang ngajarin siapa? Terus diajarin sudah sampai mana? Baru diajarin bacanya? Atau diajarkan hurufnya? Atau mungkin sudah sampai ke menghafalnya? Kira-kira teman-teman sudah sampai mana mengenal Al-Quran? Itu dulu pertanyaan Kanisa. Karena berkah Al-Quran itu tidak akan sampai ke orang yang tidak membacanya, tidak mengenalnya, dan tidak mencintainya. Itu dulu poin pertama. Jadi yang hadir di sini, kakak harap sudah bisa baca Quran, ya, sudah bisa baca Quran, kemudian sudah bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Kalau belum bisa menghafalnya, itu step by step insya Allah. Tapi kalau sudah hafal, Masya Allah, ya, minimal surah-surah pilihan. Karena setiap ayat, setiap huruf, itu semua ada kebaikan di dalamnya. Apalagi yang tahu artinya. Sebenarnya Kanisa tuh agak bingung ya, mau memulai membahas dari mana. Karena yang namanya keberkahan Al-Quran itu, dan ilmu Al-Quran itu luas sekali teman-teman. Ya, mungkin di sini juga ada kakak-kakak saya atau guru-guru saya yang saya mungkin tidak bisa untuk menyapa satu persatu, tapi mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi teman-teman, Al-Quran itu sudah pasti adalah isinya firman-firman Allah. Ya, aturan-aturan kita dalam hidup itu ada di dalam Al-Quran. Aturan kehidupan, bagaimana kita lahir, semua ada di dalam Al-Quran. Kodratnya kita sebagai wanita ada di dalam Al-Quran. Laki-laki, bagaimana membimbing istrinya ada di dalam Al-Quran. Seorang anak, bagaimana menghormati orang tuanya ada di dalam Al-Quran. Apa yang halal, apa yang haram, semua ada di Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita belum bisa baca? Bagaimana kita bisa mengamalkan nilai Al-Quran kalau kita hanya membaca tapi tidak memahami artinya, tafsirnya? Maka di sini secara umum kakak harus menjelaskan bahwa baca dulu Quran, cintai dulu Quran, nyaman dulu, genggam dulu Quran. Minimal punya Al-Quran favorit kalian yang kalian selalu baca. Karena kalau hanya membaca aja, hurufnya aja, Arabnya aja, tapi kalau tidak memahami artinya, sangat sayang sekali. Karena hidup kita tidak lama. Tidak ada yang bisa menjamin kita hidup sampai kapan. Emang di sini ada yang bisa jamin sampai besok bisa hidup? Ada yang bisa jamin sampai malam nanti atau tidur bangun pagi masih sehat? Ada yang bisa jamin. Karena yang paling dekat dari kita itu, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka dari awal kakak sudah bukan membuat perjanjian ya, tapi kakak Kanisa pengen banget kita semua setelah belajar di sini di Antasalam Institute yang Masya Allah mewadahi kita semua untuk cinta sama Al-Quran. Kakak pengen banget dari sini minimal kenali Quran, belajar Quran, cari guru.